Selamat datang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja berada mengikuti streaming kami. Kita akan memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita akan melihat tayangan video klip pelayanan GRI, Mika dan Pama. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita akan saat teduh secara pribadi untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita mau masuk tahta suci-Nya. Kita mau menyembah Tuhan.
karena Dia Allah yang layak disembah. Kini saatnya kami berdiri di altar-Mu Tuhan. Katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altar-Nya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
kita berdoa. Bapa di surga, segala syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan pemilik hidup dan nafas yang kami miliki. Kami bersyukur ya Tuhan karena di Minggu Kudus ini Tuhan kembali memanggil dan mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, berkati dan kuduskan kami seluruhnya, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online di tempat masing-masing. Seluruh anak-anak Tuhan yang bertugas, mulai dari usher, greeter, singer, Tuhan berkati agar seluruh persiapan yang kami kerjakan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terutama untuk hamba Tuhan, Pendeta Robert, yang nanti akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang disampaikan boleh membuka hati pikiran kami, sehingga dalam hidup kami boleh menjadi lebih layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. 1 minggu ini mungkin kami tak terkira telah menyakiti hati dan perasaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Jangan Kau balaskan setimpal dengan perbuatan kami ya Tuhan, tapi biarlah belas kasihan Tuhan terus tercurah bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah bagi kita sekalian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita akan lambaikan tangan kita menyapa saudara kita atau salam namaste untuk jemaat Tuhan juga yang ada di rumah maupun di mana saja. Kita mau besarkan nama Dia, kita mau puji Dia, kekurangannya besar bagi kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah nama
hati Tuhan. Kita mau katakan, mari semua umat pilihan Allah, kita mau dengar panggilan dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, menjadi saksi Tuhan. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Alkitab untuk semua orang, itulah tema untuk hari ini. Kita akan mendengarkannya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robert Sihaan. Kita persiapkan hati kita mau katakan bagaikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana yang wanita saja, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Yang pria, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Dalam rumah-Mu di tangan-Mu, lepas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai Bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami ya Tuhan. Engkau Kristus, firman yang kekal yang adalah Allah yang menjadi manusia. Yang telah datang untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami datang untuk sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau kiranya menyertai kami, menopang kami, dan memberikan iluminasi bagi kami, konsentrasi dan kesungguhan hati untuk mau diajar oleh Engkau sendiri dan oleh kebenaran firman-Mu yang akan berbicara kepada setiap kami. Urapi dan kuduskan juga hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi Allah di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Bagi Bapak Ibu dan saudara yang berada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, live streaming melalui YouTube, kiranya tetap berkonsentrasi dan sungguh-sungguh mengarahkan hati, pikiran, jiwa untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai seorang tokoh
reformasi yang bernama William Tyndale, yang lahir di tahun 1494, lalu dia mati, dieksekusi, dibunuh, dibakar, digantung pada tahun 1536. Mari kita membaca satu bagian ayat firman Tuhan dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Saya ajak Bapak Ibu dan Saudara membaca bersama dengan bersuara 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat ini yang mencelikkan mata rohani dari Martin Luther. Ketika dia bergumul mengenai dosa-dosanya di gereja, ketika dia menjadi seorang biarawan. Dia membaca Alkitab itu lebih banyak dari orang lain, dari teman-temannya, bahkan lebih banyak dari pemimpin-pemimpinnya. Dan dia lebih banyak berdoa, lebih banyak berpuasa. Lalu dia juga sambil naik turun tangga gereja itu dengan siku tangan dan kakinya. Sampai semua orang bilang udah cukup. Sampai guru-gurunya bilang udah cukup. Tapi dia merasa belum cukup. Dia merasa dosanya masih belum terselesaikan, belum terbayar dengan semua itu. Sampai dia bilang kalau ada orang di biara ini masuk surga karena doa, puasa, baca Alkitab, pasti saya udah duluan. Pasti saya sudah duluan karena dia sudah membuktikan bahwa dialah pribadi yang sungguh-sungguh paling banyak melakukan semua aktivitas itu, sampai suatu kali dia membaca Roma 1 ayat 16 dan 17 dengan satu iluminasi pencerahan dari Roh Kudus. Sebab aku mempunyai keyakinan, kata Rasul Paulus, keyakinan yang kokoh di dalam Injil, di dalam kabar baik, di dalam Injil Kristus, firman Kristus. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, masing-masing orang yang percaya. Yang percaya artinya yang beriman, yang percaya artinya yang menerima karunia iman. Yang percaya adalah orang yang sudah memiliki iman dalam dirinya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Bukan lagi apa yang dilakukan oleh manusia, bukan lagi apa yang dilakukan oleh Martin Luther dengan doanya, dengan puasanya, dengan baca Alkitabnya, dengan naik turunnya, dia menuruni naik tangga gereja. Semua gugur dan fokus pada Injil. Dan dia menemukan bahwa Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan, kuasa yang menyelamatkan, bukan perbuatan manusia. Dan dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya atau semua orang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan kemudian orang Yunani. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu nyata, jelas kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Kebenaran Allah yang bertolak, bermula, berangkat dari iman. Iman yang dianugerahkan kepada kita, kepada orang percaya. Dan memimpin lagi kepada iman, from faith to faith. Jadi iman yang dianugerahkan Allah itu menjadi titik tolak orang diselamatkan. Iman yang dianugerahkan Allah itu menjadi titik tolak kita percaya kepada Allah, diselamatkan oleh Allah dan hidup bagi Allah dengan iman. Jadi ada iman yang menyelamatkan, dari iman yang menyelamatkan itu kita hidup di dalam iman setiap hari. Jelas ya? Iman itu adalah anugerah, pemberian tanpa kontribusi dari manusia. Tanpa doa, tanpa bantuan puasa, tanpa kontribusi doa, tanpa kontribusi ibadah, puasa, persembahan, pelayanan, apapun tidak dihitung oleh Allah sehingga kita menjadi orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Kita sudah menerima secara total 100% kemuliaan bagi Allah, 100% pemberian Allah, tidak ada 1% kemuliaan dari manusia bagi manusia, seolah-olah ada kontribusinya, sama sekali nol. Itulah yang menyebabkan kita harus juga mengandalkan iman itu 100%. Amin.
Nah, inilah yang mencelikkan mata dari Martin Luther. Roma 1 ayat 16 dan 17. Seberapa besar Bapak, Ibu, dan Saudara percaya kekuatan firman Allah itu? Seberapa besar? Seberapa besar? Bisa dibuktikan dengan kalau lagi ada masalah. Ngandelin uang, jabatan, om yang jenderal bintang 5, atau deposito berapa triliun, berapa ember, terserah. Atau pengalaman, atau apa saja. Nah, kalau itu yang menjadi andalan pertama, berarti imannya 0. Betul? Kalau langsung berdoa, minta hikmat Tuhan, bergumul dengan Tuhan, mendahului hikmat Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, itu baru orang beriman namanya. Jadi kita harus mengandalkan iman di dalam setiap problem, setiap masalah, apapun, masalah kecil, masalah sedang, masalah besar, harus mengandalkan Tuhan dulu. Amin Bapak Ibu. Jadi itulah tandanya bahwa kita mengamini dan meyakini bahwa Injil, firman Allah, dan Allah secara total itu memiliki kuasa yang total untuk menolong kita, menyertai kita, apalagi keselamatan yang sudah diberikan. Maka di ayat terakhir, bagian terakhir, Paulus menuliskan orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita ucapkan 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Percaya kepada Allah, bukan uang, bukan percaya pada manusia, bukan percaya pada pengalaman, walaupun itu tetap digunakan, tetapi andalkan Allah terlebih dahulu. Orang benar itu artinya selalu menggunakan kata dibenarkan, dikuduskan, disucikan, diampuni, diselamatkan. Semua karya dari Allah. Jadi bukan berarti kita ini sudah benar karena perbuatan kita, bukan. Kita sudah dibenarkan. Arti daripada justification atau justified adalah Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya dianggap tidak berdosa oleh Allah. Saat ini, semenjak kita menerima iman itu, kita dianggap tidak berdosa oleh Allah. Setuju apa tidak? Setuju enggak? Kan sudah dibayar. Kalau udah dibayar lunas. Tuhan Yesus bilang, pakai bahasa Ambon lagi, tetelestai. Tete manise, ya. Tetelestai pakai bahasa Urdu atau Yunani, tetelestai, ya, bahasa Latin. Nah saudara, Tuhan Yesus sudah bilang intinya sudah selesai, it is finished. Kalau finish sudah dibayar artinya ya. Finish itu artinya sudah dibayar, sudah selesai dibayar, sudah selesai diampuni. Berarti Bapak, Ibu, dan Saudara atau setiap orang yang menerima iman itu disebut orang yang dibenarkan, orang benar. Benar artinya supaya Bapak Ibu ngerti, justified artinya itu dianggap tidak berdosa. Arti kata justified secara hukum dideklarasikan, diperhitungkan sudah tidak berdosa, itu artinya. Itu istilah hukum. Dianggap tidak berdosa, benar-benar oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya sekarang ini meninggal, amit-amit deh kata orang asuransi ya. Amit-amit deh kalau meninggal gitu. Sekarang misalnya terjadi gempa bumi atau tsunami kita meninggal, kita masuk ke surga apa neraka? Bersekutu dengan Kristus atau bersekutu dengan iblis atau orang-orang berdosa di neraka? Bersekutu dengan Allah. Dari mana kita bisa yakin? Karena sudah dibenarkan. Buktinya apa? Bapak Ibu sudah dibenarkan oleh Allah. Buktinya apa? Iman, betul. Dapat $1.000. Ya, iman. Iman artinya apa? Saya percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Allah, Kristus adalah juru selamat, Kristus adalah sang firman yang kekal, yang menjadi manusia, yang merelakan dirinya mati di kayu salib. Itu namanya iman. Dan dalam 1 Korintus 12 dikatakan tidak ada orang percaya kepada Yesus kalau bukan oleh Roh Kudus. Jadi jelas ya, kalau sampai ada di ruangan ini, atau siapapun di sini, atau di rumah, percaya kepada Kristus itu bukan karena untung-untungan atau kebetulan. Bukan karena proses belajar Alkitab, tetapi anugerah. Oke, jadi inilah pengantar untuk kita merenungkan apa yang diyakini oleh William Tyndale dalam kehidupannya. Mengapa reformasi terjadi? Pertama karena
gereja telah menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Gereja pada waktu itu, gereja Roma Katolik. Dan penyimpangan ini betul-betul penyimpangan yang rusak total, penyimpangan yang sudah menyimpang dari kekudusan dan kemurnian firman Tuhan dan kekudusan Allah sendiri, karena gereja itu telah dikelola dengan cara yang berbeda dari firman Tuhan dan dengan tujuan yang sudah berbeda. Jadi terjadi manipulasi gereja tentang purgatori. Ini kan konsep bahwa bagi Roma Katolik, kalau orang sebelum masuk surga itu akan ada api penyucian. Jadi disucikan dulu, ya menderita dulu, tapi orang yang disebut the saint atau orang-orang kudus itu langsung. Ya, makanya supaya langsung masuk surga jadi the saint. Padahal kita sudah menjadi the saint. Amin. Nah, tadi Roma 1 ayat 16, kamu sudah dibenarkan. Kamu sudah dikuduskan. Kita adalah orang kudus. Amin Bapak Ibu. Berarti orang kudus dibakar dulu atau langsung masuk surga kalau meninggal? Langsung bersekutu dengan Kristus. 1 Tesalonika 4. Ya, kita langsung orang yang mati bersama dengan Kristus berkumpul langsung dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, mereka menekankan pengampunan dosa itu ya nanti akan terjadi, maksudnya sebelum masuk surga akan ada penyucian. Oleh karena itu kamu harus banyak berbuat baik, menekankan amal. Ya, lalu kamu juga bisa bayar. Nah, ini enak nih orang kaya yang main saham waktu itu ya. Nggak tahu ada apa enggak. Ya bisa bayar. Mereka bahkan menguasai gereja begini kalau berdiri di gereja, orang-orang kaya itu. Sedangkan orang-orang miskin itu sampai berlutut, nggak punya uang. Jadi uang lebih berkuasa, itulah gereja, gambaran gereja pada waktu itu. Lalu konsep transubstitusi dalam misa atau perjamuan kudus. Elemen roti dan anggur itu dianggap sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Yesus. Pernah Bapak Ibu waktu persembahan, waktu perjamuan kudus tiba-tiba roti jadi daging, pernah nggak? Daging sapi atau daging manusia, nggak pernah ya? Tapi mereka ya konsepnya begitu, padahal kan nggak pernah terjadi sebetulnya. Jadi mereka percaya bahwa roti dan anggur yang dilakukan dalam perjamuan kudus itu betul-betul roti tubuh Yesus, lalu darah Yesus. Dan mereka hanya melakukannya 1 kali setahun perjamuan kudus itu karena apa? Kamu terlalu berdosa dan perjamuan kudus itu terlalu suci. Seolah-olah apa? Kita nggak layak. Padahal kita sudah dibenarkan. Ingat baik-baik kalimat itu. Kemanapun Bapak Ibu berjalan, naik bajai, naik taksi, naik mobil sendiri, lagi di puncak di rumah, kita sudah dibenarkan. Makanya kalau nyanyi itu semangat dong. Amin Bapak Ibu. Emosi mempengaruhi gerak tubuh atau gerak tubuh mempengaruhi emosi Bapak Ibu? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Emosi yang dingin membuat gerak tubuh juga tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu lari-lari, emosinya jadi mana? Emosinya ikut kan? Nah, jadi pakailah dua-duanya untuk memuji Tuhan. Amin. Ya semangat karena apa? Sudah menerima hal-hal yang luar biasa dari Allah. Jadi, nah jemaat pasif akhirnya. Pertama karena Alkitab itu dalam bahasa Latin. Yang bisa bahasa Latin itu hanya scholar atau akademisi, orang-orang yang belajar. Jadi dalam bahasa mereka nggak ada waktu itu. Baik di Jerman, di Inggris. Ya, sebab gereja-gereja ini tidak menerjemahkan Alkitab, bahkan tidak mengizinkan orang baca Alkitab. Yang dibacakan di gereja pun bahasa Latin. Kalau saya bacakan di sini bahasa Batak, orang Batak aja ngerti pasti. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi, akhirnya pasiflah jemaat, termasuk yang melayani musik itu orang-orang profesional. Jadi jemaat walaupun suaranya bagus nggak boleh ikut pelayanan, hanya orang-orang yang sudah terlatih. Dan tradisi itu sebetulnya bagus. Coba Bapak Ibu misalnya ikut kebaktian. Saya pernah ikut tugas pemberitaan firman Tuhan di gereja katedral. Jadi yang memberkati uskupnya, lalu saya berkhotbah karena campur jemaat kami dengan jemaat mereka. Nah ketika saya mengikuti, kan dari awal itu yang menyanyi itu udah satu khusus 4 orang atau 6 orang musiknya, mereka menyanyikan seluruh lagu itu. Tapi di sisi lain kita sedikit sekali bernyanyi jemaat yang ikut kebaktian. Ya, jadi ada plus minusnya. Karena ada orang profesional yang sudah dipilih, dilatih, jadi bagus. Jadi ini masih tradisi zaman dulu, ada yang bagus ya sebetulnya.
Orang-orang yang sudah dilatih secara khusus mengakibatkan tradisi nyanyian gereja itu begitu indah dan luar biasa. Tetapi pada waktu itu jemaat itu fasib, nggak baca Alkitab, nggak ikut melayani. Bahkan mereka dipaksa harus bayar surat pengampunan dosa supaya dosa mereka itu terampuni. Nah ini yang terjadi. Banyak sekali problem-problem. Jadi yang rusak itu di gereja, pertama masalah ajaran. Kedua tata ibadah, sistem pelayanan. Sama kehidupan rohani jemaat itu dirusak. Karena apa? Mereka dipaksa harus bayar, dipaksa beramal untuk urusan dosa mereka. Jadi mereka ini tertekan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan itu yang mengajarkan adalah gereja. Yang men-setting semua itu adalah gereja. Jadi gereja merusak gereja merusak jemaat. Jadi kerusakan dua sisi, bukan reformasi dua sisi. Gereja rusak, jemaat rusak. Itu yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, jadi William Tyndale ini lahir 1494, tahun 1400, abad ke-15, akhir, di Dursley, Inggris, perbatasan Wales. Dia kuliah di University of Cambridge kalau nggak salah, ya umur 12 sudah kuliah, masuk sana kampus. Dan dia masuk juga di Oxford University, tahun 1515, usia 21 sudah menerima gelar Master of Art ya, di Oxford. Dan dia ditabiskan menjadi imam Katolik Roma pada waktu itu. Dia menguasai 8 atau 9 bahasa Latin, Yunani, Ibrani, Jerman, Italia, Perancis, sastra Inggris. Jadi dia memang orang yang Tuhan sediakan talenta untuk dipakai oleh Tuhan. Gitu ya. Tuhan menyediakan talenta bagi seseorang itu dipakai untuk kemuliaan Allah. Harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan kebetulan kalau Bapak Ibu punya otak cemerlang, IQ cemerlang. Jangan dipakai untuk diri sendiri atau untuk keluarga doang. Amin Bapak Ibu. Itu harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Cari dong, temukan apa yang harus saya kaitkan dengan diri saya atau dengan talenta saya. Jangan malah ngebanggain diri lalu ngerendahin orang. Gue lebih pintar dari lo tahu. Nah itu misalnya, gue lebih kaya dari kamu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kelebihan kita bisa menjadi celaka kalau kita pakai untuk menghina orang yang lebih rendah dari kita. Terbalik. Tadi aja baru saya dengar di medsos. Lu kalau baru pulang kebaktian jangan merasa lebih baik dari orang yang enggak kebaktian. Berarti salah hasilnya akibat dari kebaktian itu. Motivasi kamu salah. Jadi betul-betul kita harus rendah hati dengan segala yang kita miliki. Nah, keyakinan Tyndale adalah bahwa hidup orang Kristen harus bersumber kepada kebenaran Alkitab. Karena apa? Gereja sudah dikelola dengan preferensi, ya minat, pikiran, ide daripada orang-orang gereja itu. Jadi apa yang mereka mau dan manipulasi itu terjadi dari dosa, muncullah dosa-dosa yang lain. Karena apa? Mereka harus berpikir kreatif supaya dapat duit banyak gitu kan. Bapak Ibu kan harus berpikir kreatif juga kalau mau dapat duit banyak, ya kan? Nah dosa juga begitu, supaya dosanya tambah afdol, tambah berhasil, mesti kreatif. Makanya harus jual surat pengampunan dosa gitu. Jadi apa itu uskup itu atau pemimpin-pemimpin gereja itu wibawanya harus dinaikin setinggi-tingginya. Maka paus itu setara dengan Alkitab. Apa yang dikatakan paus adalah mutlak harus dituruti oleh manusia. Nah itu yang ditolak oleh para reformator. Itu yang benar-benar penyimpangan dan kerusakan dalam gereja yang tidak boleh terjadi. Nah kalau tidak ada orang muncul sebagai reformator, apa yang terjadi? Ya rusaklah gereja, hancurlah kekristenan dan sebagainya. Itulah sebabnya muncul orang-orang Tuhan panggil dan Tuhan gerakkan seperti William Tyndale ini. Ya, jadi hidup orang Kristen harus bersumber kepada kebenaran Alkitab. Maka tadi saya tanya pada Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada masalah larinya kemana? Apa dulu? Reaksi pertama Bapak Ibu ngadepin masalah kecil atau sulit atau berat, apa dulu? Kalau firman Tuhan dulu, ayat firman Tuhan dulu yang dipikiran, atau mencari hikmat Tuhan dulu, baru benar rohaninya, imannya udah betul. Sudah terjadi reformasi dalam hidup saudara kalau begitu. Kalau masih mengandalkan dunia duluan, pengalaman, harta itu sudah maksudnya belum menjadi dewasa dalam rohani. Nah lalu
ini yang menjadi tema kita. Semua orang harus dapat membaca Alkitab. Karena apa? Dia di dalam kampus pun membaca Alkitab memang dalam bahasa Latin terjemahan dari Erasmus yang Perjanjian Baru. Dia bisa baca yang bahasa Ibrani Perjanjian Lama, dia bisa membaca bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru, dan dia berada di universitas terbaik di dunia hingga saat ini, Universitas Oxford, Cambridge. Dan di situ pasti perpustakaan terlengkap di dunia. Jadi sudah pasti ada Alkitab di sana dalam bahasa Latin, dalam bahasa Ibrani, Yunani. Bahasa Inggris belum ada. Karena yang bikin terjemahan bahasa Inggris ya William Tyndale ini. Jadi di Cambridge atau di Oxford waktu itu tidak ada Alkitab dalam bahasa Inggris, belum ada. Ada dalam bahasa Latin, itu terjemahannya Erasmus yang dibaca oleh dia oleh waktu itu. Nah, dia berpikir karena selama ini orang Kristen tidak bersukacita, tidak dikuatkan, tidak diperbaharui, tidak dipengaruhi oleh Alkitab, malah mendapatkan ajaran yang salah, yaitu mereka harus bayar dengan uang, harus beramal untuk dapat pengampunan dosa, gereja dikuasai oleh pemimpin-pemimpin gereja. Bahkan sebetulnya pemimpin-pemimpin itu dapat bagian tanah loh saudara. Mereka juga dapat pengawal-pengawal untuk melindungi mereka, rumah mereka, dan terjadi banyak penyimpangan sebetulnya. Jadi rusak total itu betul. Dan terjadi gereja pada waktu itu. Nah bagi gereja Alkitab adalah milik Paus dan milik gereja, dan Paus itu tadi saya katakan setara dengan Alkitab. Itu tidak boleh. Firman Tuhan itu berasal dari Allah. Manusia itu berdosa. Enggak ada levelnya untuk dijadiin setara. Manusia berdosa levelnya, posisinya, tempatnya di neraka. Firman yang bisa bawa dia ke Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi orang awam tidak boleh baca Alkitab. William Tyndale bilang harus baca Alkitab. Ya. Nah jadi tahun 1524 Tyndale itu pergi ke Jerman dengan suatu tekad. Karena dia tekadnya saya bacakan aja ya, kita di sini lihat. Aku menantang Paus dan semua hukum-hukumnya, dan jika Allah memberikan usia kepadaku dalam beberapa tahun, aku akan mengajar seorang anak yang membajak ladang untuk tahu lebih banyak tentang Alkitab daripada Paus sendiri. Dia yakin banget. Ya, jadi karena apa? Paus sendiri mungkin tidak baca Alkitab serius dengan sungguh-sungguh, tidak mempelajari Alkitab. Pokoknya dia hanya berdiri pada waktu itu ya. Kita tidak membicarakan Franciscus sekarang, pada waktu itu. Ya. Jadi yang berdiri di gereja dengan hukum-hukumnya, dengan cara-caranya mengelola gereja itu dia bilang apa? Saya akan mendidik anak petani untuk tahu lebih banyak tentang Alkitab daripada Paus sendiri, itu keyakinan dia. Kalau dia sudah menerjemahkan Alkitab itu. Jadi dia punya misi, misinya menerjemahkan Alkitab. Dia punya misinya untuk orang banyak membaca Alkitab. Jadi William Tyndale menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Inggris. Dan direvisi tahun 1526, direvisi lagi tahun 34 dari bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru dulu dia kerjakan. Kemudian dia menerjemahkan Perjanjian Lama dari Hebrew. Nah sebagian besar Bapak Ibu mungkin punya Alkitab King James atau New King James sekarang, entah di handphone atau buku dalam bentuk buku, maka 85% katanya itu yang isinya diambil dari terjemahan dari William Tyndale. Jadi terjemahan Alkitab dari William Tyndale ini menjadi karya sastra Inggris sampai saat ini, dianggap paling berkualitas. Karya atau nilai sastra daripada karya Tyndale ini sampai sekarang menjadi acuan bagi banyak orang untuk belajar mengenai struktur, grammar bahasa Inggris dan sastra Inggris, termasuk itu terjemahan Martin Luther ke dalam bahasa Jerman. Sampai sekarang dianggap itu sastra yang mempunyai nilai tinggi, strukturnya, ya grammarnya dan komposisinya. Jadi itu yang terjadi. William Tyndale berhasil menerjemahkan Alkitab dari PL hanya sebagian besar, tidak semua. Kalau PB lengkap dia terjemahkan. Nah, Gereja Roma Katolik itu merasa sangat terancam dengan terjemahan Alkitab Tyndale dan melakukan segala usaha untuk menghancurkan terjemahan tersebut. Pada tahun 36 akhirnya Tyndale itu dikhianati, dia diundang raja, ya mereka mungkin men-setting supaya ini undangan resmi. Jadi supaya dia mau keluar dari tempat persembunyiannya, dan akhirnya dia ditangkap oleh pihak penguasa dan Tyndale dipenjara selama 16 tahun di Brussels.
Ya, lalu pada 6 Oktober, ini 6 Oktober dia katakan dia dieksekusi atau sebagai peringatan orang memperingati 6 Oktober, ada yang mengatakan sebelum 6 Oktober sudah dieksekusi. Jadi Tyndale ini mati digantung, dicekek sampai mati, lalu tubuhnya dibakar pada tiang kayu. Dan doa Tyndale pada waktu itu sebelum dia mati adalah, Tuhan celikkan mata Raja Inggris. Beberapa bulan sesudah Tyndale dieksekusi, Raja Henry VIII mengizinkan penggunaan Alkitab dalam bahasa Inggris. Jadi berhasil. Doanya tercapai, misinya tercapai, dan kebebasan kita sampai saat ini membaca Alkitab dalam bahasa Inggris itu adalah salah satu karya dari William Tyndale. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup William Tyndale karena waktu itu kita terbatas, jadi kita mesti memahami apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi beban hidupnya. Pertama, dia melihat ke gereja yang begitu rusak. Kedua, dia kasihan kepada orang-orang banyak, kasihan kepada orang Kristen. Nah, seberapa besar kepedulian Bapak Ibu terhadap gereja? Nah, biarin aja, misalnya gitu, ntar juga nggak apa-apa, ntar juga jalan. Nanti juga pada prosesnya terjadi sendiri. Atau bagaimana Bapak Ibu melihat orang Kristen saat ini? Pasti pergumulannya bukan soal terjemahan Alkitab lagi saat ini. Bukan soal mau beli di mana Alkitab. Di Alkitab kita bisa 20 versi sekarang di handphone kita Alkitab itu. Betul nggak? Bahasa Batak, bahasa Ambon, bisa versinya ratusan malah. Jadi untuk mencari Alkitab sekarang nggak susah. Dalam bahasa apapun, terjemahannya juga banyak. Lalu masalahnya apa sekarang? Kita selesaiin dulu. Nah, memorial, coba lihat patung ini Bapak Ibu. Suatu saat mungkin nggak Bapak Ibu akan dibikinin patung seperti ini habis mati. Kalau Bapak Ibu hidupnya sekualitas Tyndale pasti dibikinin. Betul nggak? Kalau ada orang sampai patungnya seorang teolog, seorang biblikal, jarang kan? Teolog itu biblikal itu dibikinin patungnya jarang, apalagi zaman sekarang. Karena udah terlalu banyak scholar zaman sekarang. Nggak akan kepikir kecuali keluarganya atau jemaatnya bikinin patung gitu ya. Atau saya bilang ke anak saya, nanti kalau saya udah meninggal bikinin patung monumen ya gitu ya. Kalau ini bukan maunya dia. Bahkan monumen itu banyak. Ini ada patung tembaga karya Sir Joseph Bohm yang memperingati hidup dan karya Tyndale didirikan di Victoria Embankment Gardens di tepi sungai Thames. Itu tahun 1884. Kemudian Tyndale Monument tahun 1866 di sebuah bukit. Di tempat lahirnya dia juga didirikan monumen, ya. Itu ada fotonya. Lalu monumen Tyndale di Filford, di mana dia dihukum mati, di tempat dia dieksekusi, dibuat monumen tahun 1913 oleh teman-temannya Friends of Trinitarian Bible Society of London and the Belgian Bible Society. Nah, ini banyak orang, bahkan lebih daripada ini, lukisan-lukisan, gambar-gambar, lukisan kaca di berbagai gereja-gereja itu untuk mengagumi, mensyukuri apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh seorang William Tyndale. Selama ini kita ingat reformasi, ingetin siapa? Pertama-tama pasti Calvin atau Luther, ya. Ini hari ini persis 31 Oktober. Ya, 1517, abad ke-16. Martin Luther memakukan 95 tesis untuk melawan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan gereja, terutama termasuk ya letter of indulgence itu membayar surat pengampunan dosa, termasuk di dalamnya sistem-sistem pelayanan pembacaan Alkitab itu termasuk dibahas sana. Nah, orang-orang seperti ini lahir dengan panggilan Allah, dengan misi dari Allah untuk merombak sesuatu yang sudah rusak, sesuatu yang tidak benar, dan mereka rela mati. Mereka rela mati untuk melakukan apapun agar misi itu terjadi. Mereka nggak takut. Dan sudah banyak sekali martir mati di zaman, di era William Tyndale, sebelum Tyndale, ya. Polycarpus misalnya di abad pertama, dia sudah dibakar juga. Nah, reformasi yang dilakukan oleh John Calvin, selain dia membuat buku di Institutio, ya, sampai sekarang dia kan sarjana hukum, bukan sarjana teologi. Bagaimana seorang sarjana hukum bisa membuat buku sistematika teologi yang sampai sekarang ini menjadi bacaan utama di semua sekolah teologi?
Itu hikmat dari Tuhan, karena dia juga mempunyai kemampuan bahasa yang luar biasa. Bahasa Latin, Yunani, Greek, Perancis. Kalau orang Eropa minimal biasanya mereka sampai sekarang pun anak SMA harus belajar 3 bahasa. Sampai sekarang pun masih begitu. Nah, jadi Calvin ini luar biasa. Calvin melakukan reformasi, pengajaran. Dia berkhotbah pagi dan sore setiap hari. Kalau John Calvin maunya tiap minggu itu ada perjamuan kudus. Kalau Zwingli mirip terpengaruh oleh Katolik 1 kali setahun. Sebab memperingati kasih Kristus, pengorbanan Kristus, dan sukacita pengampunan itu boleh kapan saja. Itu prinsipnya John Calvin. Karena perjamuan kudus itu adalah di satu sisi pengampunan, di satu sisi memang Yesus memberi dirinya untuk dikorbankan. Adalah kesedihan ketika Yesus mati, tetapi adalah sukacita ketika dosa kita dibayar. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sedih terus kalau perjamuan kudus. Ada sukacitanya dong, karena dosa kita sudah dibayar. John Calvin itu mengajar jemaat pada waktu itu, ya. Ini kan 1523 dan seterusnya dia sudah buat buku selesai. Tiap hari dia berkhotbah dan dia mengajarkan jemaat itu harus baca Alkitab setahun selesai. Dan itu terjadi di gereja. Dia sudah susun ayatnya supaya jemaat 1 tahun selesai mengikuti ibadah, selesai 1 tahun dia udah baca Alkitab. Dan selesai mendengarkan firman Tuhan 1 tahun dengan penjelasannya, luar biasa. Karena mereka nggak tahu situasi pada waktu itu, industri, ekonomi, pokoknya mereka bisa kebaktian 2 kali setahun dan John Calvin melakukan itu Bapak Ibu. Kira-kira mungkin nggak Bapak Ibu membaca Alkitab setahun selesai? Mungkin apa enggak? Mungkin banget, itu pas 1 pasal 4 hari. Kalau Bapak Ibu malas 4 pasal, 1 pasal 1 hari. Kalau Bapak Ibu malas, super malas, baca 1 ayat 1 hari. Kalau nggak bisa ya udahlah, nyerah saya. Hamba Tuhan nyerah, kalau 1 ayat aja Bapak Ibu nggak baca Alkitab sehari, nyerah udah. Pasti nggak rohani, pasti nggak mungkin menang lawan pencobaan. Pasti nggak punya kemauan untuk menyembah Allah, pasti nggak punya kemauan untuk percaya pada Allah. Pasti ngomel terus, ngedumel terus sama Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik. Betul nggak saudara? 1 ayat 1 hari, setahun berapa ayat tuh? Ya udah, banyak apa enggak? Banyak banget. Kalau ada 365 ayat menguasai pikiran kita, kita menjadi orang Kristen pasti yang berbahagia dan menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau enggak ada, bukan jadi berkat buat orang ngomel terus, marah terus, ngedumel terus, kecewa terus. Lakukanlah, minimal 1 ayat aja, udah itu udah pengharapan yang paling minimal dari seorang pendeta buat jemaat. Kalau lebih dari itu luar biasa, ya. Calvin itu luar biasa. Jadi memang reformator ini Tuhan pakai luar biasa untuk mereformasi. Jangan sampai kita yang tidak reformasi ya. Jadi ingatlah ayat ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang beriman, yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Kita, orang Kristen, orang benar, akan hidup oleh iman. Seberapa besar kepercayaan Bapak Ibu bahwa Yesus adalah juru selamat? Yakin? Seberapa besar Bapak Ibu percaya kalau mati masuk surga? Yakin enggak? Seberapa besar kepercayaan Bapak Ibu bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yakin apa enggak? Sungguh yakin apa enggak? Masalahnya mau enggak Bapak Ibu beritahukan pada orang itu semua? Itu problemnya. Masalahnya orang Kristen yakin firman Tuhan, gue yakin masuk surga. Gue yakin Yesus Tuhan, tapi enggak mau kasih tahu orang. Itu yang menjadi PR kita. Mau nggak Bapak Ibu? Ceritakan dengan cara yang simple. Jangan langsung firman Tuhan. Ada caranya, ada pintu masuknya. Kalau melalui kehidupan mah udah pasti itu, nggak usah ditanya. Terang adalah terang, gelap adalah gelap. Terang harus jadi berkat buat gelap, itu sudah, nggak usah ditanya lagi. Orang Kristen harus jadi berkat melalui perbuatan, Pak. Iya harus, nggak usah ngomongin lagi dah pokoknya. Sekarang lu pergi ceritain. Ada orang yang jago menyembuhkan, nggak usah pakai obat, nggak usah pakai gerak-gerak juga bisa, pakai mulut aja ngomong, nggak usah tepok-tepok, dorong, nggak usah. Kayak di medsos itu ada pendeta harus dipukul dulu, harus dibanting dulu, dijatuhin dulu. Rumus apa itu? Di Alkitab kan nggak ada. Nah sekarang Yesus tanpa apapun, memang kadang-kadang dia menggunakan tanah untuk menyembuhkan orang buta dan ludahnya sendiri. Tetapi dengan firman dia bilang dosamu udah diampuni. Dia sendiri yang mengampuni karena dia adalah juru selamat, dia adalah Allah. Beritakan itu kepada orang. Ya, nah orang itu percaya atau tidak percaya kemungkinannya 50-50, bukan 50, 100-100. Bisa percaya, bisa tidak
percaya. Kalau dia percaya karena Roh Kudus, kalau tidak percaya karena Roh Kudus juga tidak menyiapkan dia untuk percaya. Amin. Jadi enggak usah pusing hasilnya. Dan enggak usah berharap harus Kristen. Jangan begitu. Yang menentukan Tuhan kok. Kita hanya speaker, pembicara, pencerita, penyampai. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat para reformator itu sudah melakukan apa. 1 menit penutup. William Tyndale mati dihukum karena kebenaran. Karena membela kebenaran. Dan dia tidak takut berapapun harganya. Enggak mungkin Bapak Ibu diminta mati oleh Tuhan sekarang untuk beritakan firman Tuhan. Enggak, Tuhan enggak pernah minta itu. Hanya minta waktu, tenaga, pikiran, kemauan. Belas kasihan untuk orang. Amin Bapak Ibu. Gampang kok. Bapak Ibu ngomong yang biasa aja. Ngomong hari-hari yang penting nanti cari masuknya. Kamu tahu enggak tentang Alkitab? Dan sebagainya. Atau belajar sejarah. Kapan misalnya Islam kan paling besar di Indonesia jumlahnya. Dia lahir abad ke-7. Nah sekarang itu banyak pertanyaan yang bisa dibahas di sana. Sebelum abad 7 kemana Tuhannya? Tapi marah, jangan tanya itu ya, ntar dia marah. Ya, ngomong kayak yang lain aja, mengenai kebenaran, faktanya. Lalu apa? Tyndale itu membuka kebebasan membaca Alkitab. Sekarang Bapak Ibu bisa membuka kesempatan buat orang membaca Injil kalau Bapak Ibu mau. Itu kemungkinannya dia orang Kristen. Kita hanya menuai tuayan yang siap dituai. Tuayan yang siap dituai itu artinya apa Bapak Ibu? Orang Kristen yang pasti masuk surga, yang sudah dipersiapkan untuk menerima Injil, itu artinya tuayan. Kalau pas ketemu dia, pasti dia masuk Kristen. Kalau ketemu orang kita berceritakan, dia nggak masuk Kristen, berarti bukan tuayan. Bukan. Jadi Bapak Ibu, gampang sebetulnya. Tuayannya sudah ada, cuma kita nggak bisa tahu, oh dia tuayannya, nggak bisa begitu. Ya, cuma ketika kita baca firman Tuhan, jelas kita membuka cerita itu kepada orang lain. Mau nggak Bapak Ibu? Coba gue mulai deh. Berhati-hati, jangan lupa spirit untuk menolak firman Tuhan dan memanipulasi gereja dan Alkitab sampai saat ini masih terjadi. Di gereja, hati-hati, peka, jangan nurut-nurut aja. Harus belajar firman Tuhan orang Kristen, amin. Oke, berdiri teguh dalam kebenaran Allah dan perjuangkan pemberitaan Injil sekalipun kematian menjadi harganya. Jikalau ada juga puji Tuhan. Misalnya saudari ini ya, saya mau mati. Tapi Tuhan gak minta kok Bapak Ibu, amin. Enggak minta, minta waktu, tenaga, belas kasihan kita, amin. Mari kita berdoa. 1 menit kita berdoa, Tuhan bersyukur. Kita ini boleh bebas menerima Injil, membaca Alkitab. Karena ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu membayar harga yang mahal. Para reformator, Wycliffe, Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Zwingli dan sebagainya. Mereka harus membayar harga kematian, dikejar-kejar, dipenjara. Dan sekarang kita begitu bebas untuk menceritakannya melalui media sosial, media, melalui cerita langsung kita. Mari Bapak Ibu, jangan biarkan kesempatan itu. Kalau aku dikasih waktu oleh Tuhan, kata Tyndale, aku akan membuat anak petani mengenal Injil lebih daripada paus. Marilah kita memiliki kerinduan apapun agar Injil diberitakan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang sudah menyelamatkan semua orang percaya yang Engkau pilih untuk menerima anugerah keselamatan. Engkau juga yang memanggil orang-orang tertentu untuk memperbaharui gereja yang sudah rusak. Ketika terjadi di abad pertengahan ada begitu banyak reformator yang berani mati, berani membayar harga, dan mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang serius mempelajari Alkitab, dan orang-orang yang serius mau menceritakan isi Alkitab dan mengajarkannya kepada banyak orang. Sehingga di dunia terjadi kebebasan dan reformasi terjadi di berbagai gereja. Hingga saat ini gereja-gereja orang Kristen dapat beribadah dengan bebas, dengan indah. Walaupun sampai sekarang ini masih akan terjadi manipulasi-manipulasi dengan cara-cara motivasi yang tidak benar dalam mengelola gereja. Beri kepekaan kepada kami. Mampukan kami juga mempelajari Alkitab secara utuh. Dan terlebih lagi mampukan kami melakukannya serta memberitakannya kepada orang-orang yang sedang menantikan kami menceritakannya. Berkati sertai kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa bagi kita saudara.
Sementara saya berdoa, Bapak Ibu juga berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memohon belas kasihan, anugerah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati Gembala Sidang, Bapak Pendeta Netson, dan juga semua penatua, diakan, pengurus-pengurus dalam gereja ini. Tuhan urapi mereka, beri kesehatian kepada mereka dalam mengelola gereja, dalam melakukan penggembalaan dan pembinaan ibadah-ibadah, agar kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan kepada seluruh jemaat, dan jemaat Gereja Reformasi Indonesia juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan pengenalan akan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh kehidupan jemaat dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, studi anak-anak, dan segala aktivitas jemaat. Kiranya mereka juga berani belajar memuliakan Tuhan dan mereka teguh di dalam iman. Kami berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang berulang tahun, kiranya Tuhan yang memberikan kepada mereka sukacita dan kebahagiaan dan panjang umur dan kesehatan. Dan Tuhan mampukan mereka mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Penatua Rahmat yang sedang berduka karena meninggalnya kakak tercinta. Tuhan, berilah damai surgawi bagi mereka, bagi keluarga besar Penatua Rahmat. Dan kiranya Tuhan yang memberi kepada mereka penghiburan sejati dan mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka dengan kehilangan kakak tercinta, tetap di dalam iman kasih Tuhan, dan terus Tuhan berkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan baptisan dan sidi pada 7 November 2021. Berkati jemaatmu, anak-anakmu yang sedang dipersiapkan untuk menerima sidi maupun baptisan. Tuhan lindungi satu persatu, agar mereka yang akan meneguhkan diri dan mengucapkan iman mereka di hadapan Tuhan dan juga jemaat mereka, Tuhan pelihara iman mereka dan jadikan mereka murid-murid Kristus yang sejati, yang berkomitmen pada kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa jemaat yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka, Bapak Wedi dan keluarga yang mengalami kecelakaan pada Jumat malam, dan Tuhan mereka sedang mengalami trauma karena kecelakaan ini, dan mungkin ada luka-luka. Bapa di surga, Engkaulah pemilik hidup kami, nafas hidup kami, nyawa kami. Peliharalah Bapak Wedi dan keluarga, berikan ketentraman yang besar. Roh Kudus memeluk mereka, menguasai rumah mereka, tubuh roh jiwa mereka, dan Tuhan Yesus, Engkaulah dokter di atas segala dokter, sembuhkan mereka dari semua luka-luka yang mereka alami. Berkati juga Bapak Jensen di Singapura yang mungkin sedang mengalami perobatan, proses pengobatan. Beri dokter yang terbaik, diagnosa yang baik, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan berkati agar betul-betul menjadi berkat pemulihan. Beri kekuatan iman untuk Pak Jensen dan keluarga di sana agar proses pengobatan juga berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk ayah dan ibu Yunita, mama dan ibu Rahel yang mungkin kurang sehat. Bapa di surga, kuatkanlah iman mereka terlebih dahulu. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, berkatilah mereka semua. Juga bangsa negara kami bersyukur hari ini Presiden Joko Widodo resmi menjadi ketua G20 pertama kali bagi Republik Indonesia. Biarlah Tuhan beri hikmat buat Presiden kami menjadi pemimpin negara G20 ini, menjadi berkat bagi mereka, dan Indonesia sungguh bangga dengan kondisi pemerintahan sekarang ini. Lindungi Presiden Joko Widodo dan keluarga, Wakil Presiden, para menteri, dan juga semua staf pemerintahan di berbagai kota hingga desa, agar mereka bertanggung jawab menjalankan tugas mereka. Beri damai sejahtera, ketentraman buat seluruh penduduk Indonesia. Mampukan pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 dan juga pembangunan ekonomi, pendidikan di Indonesia agar semakin berkualitas. Berikan kesejahteraan buat seluruh penduduk Indonesia, tidak kurang pangan, sandang, dan jadikan Indonesia juga menjadi negara yang semakin bertumbuh dan menjadi negara yang maju. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik jemaat yang ada di gereja ini maupun di rumah. Tuhan yang memberkati, menjaga, melindungi kami dengan sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk makin berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong yang akan dijalankan, yaitu kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal 2021. Dan ayat pengantar persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Pujian berlimpah sukacita di hatiku akan mengiringi persembahan kita. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita.
Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang kami lakukan di hari ini. Tuhan, kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan, agar supaya ibadah yang kami lakukan tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas kegiatan di gereja kami. Kami berdoa kiranya Tuhan mau menolong memampukan kami, mau membentuk kami lewat khotbah-khotbah yang kami dengar, lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Semuanya itu kiranya menolong membentuk kami. Tapi kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya kehadiran kami secara badani di tempat ini, itu boleh menolong membentuk kami sebagai sebuah gereja yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Yang kami lakukan hanya bisa mengembalikan apa yang sudah Tuhan beri bagi kami. Karena itu ya Tuhan, Tuhan kiranya senantiasa mau mengajari kami supaya kami terus mengingat akan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati para pengurus yang mengelola persembahan ini di dalam rasa takut, sehingga semua yang digunakan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan juga bagi pelayanan gereja ini ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah korban hidup yang telah mati bagi kami. Kami mau berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Yesus menginginkan kita untuk bersinar bagi Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kita akan melakukan kehidupan kita hari lepas hari dan jadilah saksi bagi Kristus. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia. Itulah kehendak
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini dalam rangka memperingati Hari Reformasi telah selesai dilaksanakan dan firman telah disampaikan kepadamu. Karena itu hiduplah dalam kebenaran firman yang suci, yang kudus, yang benar. Teruslah bergiat di dalam membaca kitab suci, karena dari sanalah sumber kekuatan yang akan memberikan kepadamu menuntun hari-hari hidupmu. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, dan pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai engkau. Sekarang sampai kesudahan zaman, Dia menemukan kita hidup sebagai umat yang terus membaca kebenarannya, merenungkan dan menghidupinya di dalam hari-hari yang ada. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Silahkan duduk bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang di tempat ini juga yang di rumah, Tuhan terus menyertai memberkati kita. Atas nama Gereja Reformasi Indonesia, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Robert Siahaan yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada Minggu Kudus hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati beliau di dalam pelayanan, keluarga, dan kesehatan. Ibu Bapak, mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Juna, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 3 November 2021, pukul 12.00 dengan tema Percaya Diri versus Rendah Diri, akan disampaikan oleh Pendeta Netsen via Zoom. Antiochia Ladies Fellowship, Kamis 4 November 2021, pukul 11.00 dengan tema Mengasihi yang Terluka, akan disampaikan oleh Ibu Lydia Watimena via Zoom. Pendalaman Alkitab Jumat 5 November 2021 pukul 19.00 membahas kitab Habakuk pasal 3 ayat 1-19 akan dipimpin oleh Pendeta Netsen via Zoom. Persekutuan doa pagi Sabtu 6 November 2021 pukul 5.30 pagi akan dipimpin oleh Pendeta Gelen via Zoom. Antiochia Youth Fellowship Sabtu 6 November 2021 pukul 16.00 dengan tema Enjoy the Process akan disampaikan oleh Ibu Juanifa Sidarta via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 7 November 2021 pukul 9.00
yang akan dipimpin oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum 7 November 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Bertumbuh dan Berakar di Dalam Dia, dirangkaikan dengan baptisan dan CD, akan disampaikan oleh Pendeta Netson di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Salam sejahtera, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kita dalam menjalani kehidupan. Ibadah kita hari ini sudah selesai dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.